Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu sharing knowledge dengan topik internal audit and its roles in governance yang akan dibawakan oleh Bapak Herwan Eng. Beliau adalah board and committee in various listed companies dan akan dipandu oleh Bapak Imade Swandi Putra, Governor Indonesia selaku moderator. Kepada Bapak Imade Swandi Putra kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi. Suara saya terdengar baik, Mbak Dewi? Sudah terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum mulai mungkin ada baiknya biar agak lebih rileks gitu. Saya membacakan sebuah pantun Bapak dan Ibu ya. Minum kopi tubruk, makan kue putu. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Presiden AI Indonesia, Vice Presiden, kemudian Komite Audit serta rekan-rekan subprofesi yang hadir saat ini. Sebelum kita memulai GMM, akan ada sharing knowledge yang dari flyer-flyer yang beredar di mana-mana, banyak yang sudah men-DM saya, gitu ya, men-private message saya, Pak Herwan Eng, beliau yang ini ya, yang menerbitkan buku Misi 50, kemudian runner gitu ya, beliau maraton di mana-mana, banyak sekali followernya di LinkedIn, kemudian beliau juga experience-nya malang melintang dunia finance serta corporate governance. Senang sekali IA Indonesia pada hari ini berkesempatan buat mengundang Bapak Herwan Eng. Mungkin langsung saja bisa dipin Bapak dan Ibu, bisa dipin Bapak Herwan Eng untuk bisa terkait dengan sebelum kita ngobrol dengan Pak Herwan, saya sedikit membacakan profil beliau Bapak dan Ibu ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, Internal Audit and its Role in Governance. Sepertinya kita sangat tepat sekali kita memilih beliau sebagai speakers utama kita pada hari ini, karena Pak Herwan Eng has over 27 years combined experience di finance, kemudian corporate governance, business development and strategy. Saat ini beliau juga menjadi komisioner di PT Asuransi Bina Dana Harta, TBK, dan Aruna Jaya Nusantara, serta beberapa sebagai independent committee member di beberapa perusahaan. Beliau juga aktif terlibat sejak 2021 di KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Kemudian secara pendidikan beliau memegang bachelor's degree in economics di Universitas Tarumanegara dan juga master degree in business administration di Edinburgh Business School, Harvard University. Beliau juga menyelesaikan beberapa kualifikasi profesional dan banyak sekali kalau kita bacakan secara rinci resume beliau mungkin bisa berhalaman-halaman. Mungkin tidak berpanjang-panjang, saya mengundang Pak Herwan Eng langsung bisa dipin. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin Pak Herwan sudah on mic Pak ya? Sudah Pak Made. Oke, baik Pak. Siap Pak, makasih. Diskusi Bapak dan Ibu. Jadi dalam mungkin kurang lebih 1 jam ke depan, Bapak dan Ibu, tidak hanya saya gitu ya, berkesempatan untuk mengobrol panjang nih 1 jam ke depan dengan Pak Herwan. Jarang-jarang Pak Herwan bisa meluangkan waktu cukup panjang. Kemudian kita akan membagi mungkin ya secara segmen gitu, ada 3 segmen. Pertama, bagaimana terkait dengan governance secara umum, kemudian lebih menjurus ke role internal audit yang menjadi ekspektasi bagi those charged with governance, di mana beliau sekarang terlibat banyak, dan juga terakhir apa skill set atau skill gitu yang harus dimiliki oleh auditor sehingga kita sebagai internal audit bisa mengembangkan diri untuk bisa lebih matang memberikan support kepada those charged with governance, tidak hanya those charged with governance tapi kepada governance secara keseluruhan. Pak Herwan, terima kasih Pak sudah hadir di sini Pak. Sama-sama. Iya Pak. Mungkin sebagai pengantar Pak Herwan dan pemancing diskusi terkait dengan perjalanan karir yang panjang yang Bapak miliki Pak. Dari perjalanan karir yang panjang itu mulai dari Bapak berkarir sebagai external auditor di PwC, kemudian sampai menjadi CFO di Rio Tinto, managing director di boutique consulting firm, kemudian komite audit, komisaris dan lain sebagainya, sampai Bapak in charge langsung di dalam perumusan kebijakan di KNKG.
Ini kalau saya melihat ada berbagai macam role yang Bapak miliki, tentunya memiliki angle yang berbeda-beda terkait dengan governance itu sendiri. Dan mungkin saja berubah gitu ya over time dan juga seiring dengan role-role yang berbeda yang Bapak Herwan miliki. Mungkin sebagai pembuka Pak, Bapak bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana evolusi mengenai how you define governance, Pak Herwan. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu ya teman-teman dari IIA ya, yang saya hormati Bu Angela dan juga teman-teman dari Board of Governance dan juga para peserta webinar ini ya, anggota IIA. Saya sendiri juga anggota IIA sebenarnya walaupun saya non-practitioner. Oke, untuk yang pertama mengenai governance itu sendiri atau sekarang kita pakai bahasa Indonesianya governansi gitu, walaupun mungkin belum terlalu umum. Dulu kita mengenalnya sebagai tata kelola gitu ya. Kalau dari perjalanan karir, memang saya dulu mulai dari audit. Jadi saya mungkin bedanya kalau teman-teman di internal audit, saya dulu di external audit selama 10 tahun. Nah, tentunya waktu di awal-awal perjalanan karir itu governance saya suka menganalogikan itu dengan kalau misalnya kita melihat konteks paling kecil itu ya dalam keluarga gitu ya, sebagai satu family gitu. Jadi governance itu sebenarnya ya prinsip, aturan, dan juga ya petunjuk gitu ya yang kita lakukan gitu. Kalau kita dalam keluarga sebagai orang tua itu tentunya kita memiliki prinsip bagaimana kita mendidik anak gitu ya, ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita ngomong corporate governance, ya hal itulah yang kita terapkan juga gitu di dalam corporate, ada prinsip-prinsipnya, ada petunjuknya, dan juga ada ini ya apa aturan-aturan yang harus dijalankan gitu. Nah, kalau kita ngomong dalam role saya yang terakhir, sehubungan dengan role saya di KNKG, tahun 2021 awal itu kita mengeluarkan pedoman umum governansi corporate Indonesia. Nah, mungkin kalau itu yang relevan itu kita bisa lihat di situ sebenarnya nggak banyak ya. Kalau prinsip itu ada 8 prinsip untuk governansi itu. Nah, dalam 8 prinsip itu bisa dibagi jadi 3 kelompok. 3 kelompok itu yang pertama adalah kelompok, saya bilang ini aktor-aktornya lah. Jadi mengatur mengenai BOD dan BOC gitu ya. Kemudian kelompok kedua ada 3 prinsip itu berhubungan dengan proses yang dilakukan dan juga outcome-nya. Kemudian 2 prinsip terakhir itu berhubungan dengan penerima dari outcome tersebut, yaitu pemegang saham dan juga stakeholder lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari konteks governance untuk corporate, itu sebenarnya ya 8 prinsip itu aja. Dalam buku tersebut, panduan tersebut itu ada rekomendasi-rekomendasi untuk setiap prinsip dan juga ada guidance gitu ya bagaimana menjalankannya. Jadi sebenarnya kalau kita dalami cukup sederhana sih sebenarnya sih kalau kita bilang secara teorinya ya, tapi yang mungkin tidak sederhana itu adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam perusahaan gitu. Nah, internal audit sendiri bagian dari salah satu prinsip itu tadi. Di prinsip yang kelima kalau saya tidak salah itu ada tentang fungsi manajemen resiko, kepatuhan, dan juga internal control ya. Ada satu poin yang menyinggung mengenai perannya internal audit. Mungkin kira-kira seperti itu ya konteks besarnya. Saya juga suka karena sekarang saya terlibat juga dengan perusahaan-perusahaan startup. Jadi bagi saya dalam perjalanan karir saya itu, governance itu bukan sesuatu yang hanya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi harusnya harus ada sejak day one gitu ya, perusahaan itu berdiri. Tapi tentunya dengan skala yang berbeda gitu, tingkat kematangan yang berbeda ya. Jadi kalau kita suka nonton film Marvel gitu, di Avengers seri pertama itu Avengers-nya sedikit gitu. Tapi pada saat di Avengers yang Endgame itu kan jauh lebih banyak karakter yang ada di dalam situ ya. Karena perang yang dihadapin itu dari Battle of New York sampai dengan Battle of the Earth itu udah beda gitu kan skalanya. Jadi kita nggak perlu tim sebesar misalnya kayak tim yang ada di Bank Mandiri gitu untuk perusahaan yang skalanya masih startup. Tapi fungsinya itu harus ada.
Jadi itu sebenarnya governance. Kalau misalnya saya banyak menemui perusahaan bilang, governance itu nantilah kita pikirin gitu di perusahaan startup. Menurut saya itu pemikiran yang salah, karena pada saat mereka mau IPO baru misalnya ya kelabakan, atau mau exit baru kelabakan gitu ya. Ternyata nggak ada proper governance. Sama kalau tadi balik ke analogi keluarga, kan kita tidak mungkin membiarkan keluarga kita itu tidak punya prinsip, tidak punya aturan gitu ya. Tunggu anak-anak kita besar baru kita mulai menerapkan aturan-aturan itu tadi. Kira-kira begitu Pak Made untuk pembukaannya dari sisi konteks. Terima kasih. Menarik sekali Pak analoginya, mulai dari keluarga sampai Avengers Pak. Cuman kalau kita lihat di sini kan governance itu muncul sebagai rule of game-nya gitu, pihak-pihak yang punya kepentingan berbeda dalam suatu unit, entitas, organisasi. Nah, kalau Pak Herwan memandang gitu dari awal perjalanan karir sampai dengan terakhir ini, banyak sekali pihak-pihak yang berinteraksi gitu dalam sebuah organisasi, punya risiko-risiko yang menurut mereka berbeda gitu. Kalau kita lihat di startup misalnya, venture capitalist itu pasti punya risiko risk appetite yang berbeda gitu dengan lender dari banker misalnya, atau bagaimana si manajemen gitu bisa mengelola uang dari venture capitalist gitu sebagai di startup misalnya, atau di perusahaan yang lebih besar lagi. Nah, perbedaan itu Pak, apakah bisa menimbulkan sebuah pola governance yang berbeda Pak, yang mungkin tadi kita lebih kompleks, misalnya perusahaan yang besar apakah harus kompleks governance-nya, atau kita bisa make it simple karena governance itu yang baik itu yang bisa diimplementatif dan memprotek masing-masing kepentingannya Pak. Oke, kalau dari pengalaman saya ya, tentunya kita melihat dari tingkat kematangan dari suatu bisnis gitu ya, atau satu unit usaha. Jadi governance yang diterapkan itu memang nggak bisa one size fits all gitu. Banyak ragamnya yang harus kita pertimbangkan. Bahkan dalam perjalanan saya sebagai komite audit di perusahaan TBK pun, saya masih melihat implementasi yang berbeda gitu ya. Padahal itu kan sudah diatur oleh OJK ya. Harus ada komite audit, ada internal audit gitu. Tapi itu pun dalam perjalanannya bisa berbeda-beda karena itu tadi ya tingkat maturitasnya berbeda gitu. Selain itu juga tentunya appetite atau mungkin intention dari pemegang saham ya, itu juga salah satu driver gitu. Saya masih sering melihat kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan kita, mohon maaf aja ya, kita memang kalau mau lihat ngomong jujur dari sisi governance, rating kita kan jelek. Di regional itu kita jelek lah. Kalau kita tidak di rating 2, ya rating 1, tapi dari bawah ya, bukan dari atas gitu, untuk rating corporate governance-nya gitu. Nah, jadi kalau melihat seperti itu tuh, kita sering bercanda begini, kalau nggak diatur lewat peraturan, ngapain juga dijalankan gitu. Jadi yang namanya voluntary adoption atau voluntary implementation untuk suatu hal yang menjadi best practices itu belum jadi mindset gitu. Orang kecenderungannya masih lebih banyak tuh dari sisi compliance saja. Nah, tadi kalau balik ke skala perusahaan, tentunya kita lihat juga dari industri ya. Kalau industri yang highly regulated, dia akan lebih diatur kan, misalnya di industri keuangan. Nah, di industri keuangan itu kalau kita lihat dalam konteks three lines model gitu ya, itu aturannya sudah masuk di dalam situ kan, ada fungsi manajemen risiko, mereka harus punya komite pemantau risiko gitu. Kemudian ada komite audit, di situ ada internal audit gitu. Nah, tapi kan tidak semua industri yang non keuangan itu mengikuti praktek seperti itu. Sehingga kalau kita lihat yang perusahaan-perusahaan yang ada di capital market sekalipun yang non financial itu penerapannya bisa berbeda. Kalau misalnya internal audit ya, kita ngomong internal audit itu diatur oleh perusahaan oleh peraturan OJK, sehingga pada saat mereka masuk ke bursa itu sudah ada internal auditnya. Tapi yang namanya manajemen risiko itu kan nggak ada. Sehingga saya memahami teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan seperti itu, mereka kesulitan menjalankan fungsinya dengan efektif karena kadang-kadang mereka nggak tahu risiko bisnisnya itu seperti apa kan, tidak ada fungsi manajemen risiko di lini kedua. Jadi kayak ada bolongnya gitu dari lini pertama, kemudian lini keduanya kosong, langsung ke lini ketiga. Saya nggak hanya ngomong perusahaan yang kecil ya, masih banyak perusahaan yang besar, bisa dilihat di IDX itu tidak punya fungsi manajemen risiko. Padahal idealnya kalau kita lihat adanya fungsi manajemen risiko di situ bukan karena sekedar
ada peraturan, tapi substansinya kalau kita mau ngomong punya governance yang bagus ya memang harus ada gitu. Jadi yang ada itu fungsinya ya, sekali lagi bukan divisinya. Kayak saya bilang kita nggak perlu ada divisi yang over the top lah, misalnya punya divisi manajemen resiko dengan 10 orang atau belasan orang gitu, enggak. Tapi ada fungsinya, ada yang menjalankan. Dan balik lagi ke resistensi dari misalnya owner atau pemegang saham. Kadang-kadang kalau kita ngomong dengan pemegang saham ya atau representatifnya gitu di dalam perusahaan, Pak, menurut kami misalnya harusnya perusahaan itu punya risk assessment process gitu sehingga internal auditnya juga bisa risk based, lebih tahu mana yang bisa dikerjakan sehingga provide value ke company gitu. Nah, seringkali ada misalnya perusahaan-perusahaan yang manajemennya itu misalnya dari owner gitu atau misalnya eksekutifnya sudah lama di sana bilang, saya tahu resiko bisnis saya itu seperti apa, Anda tidak perlu mengajarkan saya untuk ngomong soal resiko gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong jujur, kalau mau di-challenge gitu ya, Bapak bisa nggak kasih saya misalnya top 5 atau top 10 dari resiko bisnis Anda, kemudian gimana Anda mengelolanya misalnya. Nggak bisa mereka melakukan itu secara terstruktur gitu ya. Mungkin bukan mereka nggak punya sense atas resiko itu tadi, tentunya dalam bisnis itu mereka dealing dengan risk. Tapi mereka tidak punya mekanik atau yaitu tadi ya systematic risk management lah. Sehingga itu kadang-kadang di internal auditnya yang di lini ketiga itu juga ada yang mungkin maturity-nya masih di level nomor 1 kali ya. Jadi akhirnya mungkin timnya juga kecil karena hanya sekedar check the box untuk compliance. Jadi hanya melakukan hal-hal yang diminta oleh presiden director. Tolong dong nanti lo lihat gudang sebelah sana, nanti lihat pelabuhan sebelah situ misalnya, atau lihat pabrik sebelah sana gitu. Ada isu ini misalnya lihat procurement gitu. Tapi tidak ada internal audit plan yang robust gitu ya, yang benar-benar bisa deliver value. Nah itulah sebenarnya potret yang ada sih. Tapi bukan semuanya seperti itu. Tentunya ada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki internal audit function yang bagus, terus juga sudah menerapkan three lines model yang bagus, bahkan sebagian itu memang sudah di-embedded sehingga di dalam first line itu mereka sudah sadar bahwa kontrol maupun risk itu adalah ownership-nya ada di masing-masing di lini pertama. Iya, berarti kalau Bapak sampaikan tadi freelance model memang sudah di-set. IAA sebagai standar setter gitu secara global sudah men-set itu. Kemudian OJK juga menurunkannya untuk di beberapa sektor gitu yang highly regulated segala macam. Kalau menurut pandangan Pak Herwan, apa yang comes first Pak? Apakah practice dulu, best practices dulu, atau aturannya ada dulu Pak? Karena kalau kita lihat kan IAA itu menerbitkan principle base. Kemudian diturunkan yang lebih teknikal lagi dengan ada POJK, kemudian ada peraturan-peraturan lain yang juga mengadopsi model yang sama. Tapi praktiknya gitu seperti yang tadi Bapak sampaikan, jadi kita capture bahwa bahkan yang sudah ada regulasinya pun tidak dipraktikkan dengan baik gitu. Bagaimana kalau misalnya regulasinya nggak ada? Karena dari segi kebutuhan, kalau dari penjelasan Bapak gitu, dari segi kebutuhan, kita butuh nih ada pembagian pola governance yang baik di dalam organisasi. Kemudian ada risk management yang robust gitu ya. Kemudian audit juga harus risk based sesuai dengan risk assessment yang terstruktur. Kemudian ada governing structure gitu ya, sebagai the highest level governing body itu yang bisa mengontrol dan men-set semua governance di dalam perusahaan. Itu kan kebutuhannya ada gitu Pak. Tapi menurut Bapak nih, apa yang lebih dulu harus ada, praktiknya dulu gitu dijalankan, begitu kesandung baru mereka perbaiki, atau harus regulator nih yang akan lebih strong untuk mengencourage itu? Oke, ini kalau personal perspektif saya pikir kita tahu ya, kalau nggak ada aturan, kenapa harus dijalankan? Itu budaya kita. Gitu. Kalau ada aturan pun, kalau bisa dilanggar, kenapa enggak gitu kan? Jadi kalau melihat seperti itu ya, kita berbeda dengan negara-negara yang sudah maju. Ideally memang bahkan di dalam pedoman umum governance korporat Indonesia itu pun kita menganut prinsip sebenarnya yang kita sebut apply or explain. Kalau dulu itu namanya comply or explain gitu ya. Which means kalau comply or explain itu ya kita mengacu kepada peraturan. Kalau nggak ada peraturannya kita yang menjelaskan. Kalau apply or explain itu sebenarnya one level above gitu. Which means kita seharusnya mengadopt best practices untuk company kita, untuk industri kita ya, untuk governance model yang work out for
WWIA gitu. Harusnya seperti itu, harusnya idealnya. Tapi di KNKG kita juga berdiskusi, kita itu bukan regulator, jadi kita independent body lah gitu. Jadi caranya gimana kita bisa membuat pedoman itu supaya bisa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan, ya dengan mendekati misalnya melobi regulator ya, misalnya dengan OJK kita bekerja sama supaya dari OJK itu hal-hal yang krusial itu bisa diturunkan ke level peraturan. Kalau sudah level peraturan, itu mungkin bisa diterapkan kepada industri-industri atau perusahaan yang diawasi oleh OJK, misalnya di capital market, kemudian di industri keuangan yang multi finance dan asuransi. Nah, paling tidak itu dulu, karena itu kan etalase kita ya, IDX itu adalah etalase kita. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang nggak diatur oleh OJK itu seperti apa misalnya? Nah, harusnya mereka mengadopsi best practices. Karena at the end of the day, value-nya kan dari sana. Seperti saya bilang, it has to match with our needs gitu. Kita nggak perlu menerapkan sesuatu yang over the top. Nah, sekarang misalnya nih, contoh ya, dengan adanya isu-isu atau yang kita sebut tech winter itu tadi, itu perusahaan startup itu kan menghadapi banyak masalah. Karena secara governance mungkin banyak yang nggak ada gitu atau nggak proper gitu ya dari awal pada saat mereka di set. Sehingga itu yang menjadi permasalahan pada saat dana yang beredar di industri atau di ekosistem startup itu menjadi berkurang gitu. Kalau dulu mungkin gampang ya, hanya punya idea, gimana mereka bisa menjual idenya itu dengan storytelling yang bagus, kemudian akan ada venture capital yang masuk dan inject capital. Dan mereka hanya perlu memaintain runway-nya sehingga nanti di berikut akan ada lagi seri-seri berikut tuh. Tapi kan sekarang nggak seperti itu dengan ada tech winter. Jadi banyak perusahaan itu sekarang struggling begitu dilihat misalnya ternyata nggak punya proper financial management, gimana dulu menggunakan uangnya, sehingga bahkan sampai ke hal-hal yang berkaitan dengan etika ya, di mana misalnya founders-nya mungkin menggunakan uang perusahaan untuk hal-hal yang tidak selayaknya. Nah, ini kan semua perlu diatur secara governance gitu. Nah, ini yang sekarang mereka jadinya dipaksa, bukan by regulation, tapi by condition gitu loh. Tapi itu di-create karena economic environment gitu kan. Tentunya kita tidak perlu menunggu seperti itu. Harusnya, ideally, perusahaan melihat benefitnya, walaupun seringkali kalau saya ngomong dengan teman-teman yang bukan dari perusahaan-perusahaan TBK itu kan, mereka selalu melihat fungsi governance ataupun misalnya kayak internal audit itu lebih banyak fungsinya itu kayak rem aja gitu. Kita maunya ngegas terus, ini ngajak kita ngerem terus, jadinya mobil kita nggak melaju-laju nih, maunya mobilnya secepat yang ada di Fast and Furious gitu. Tapi ini fungsi remnya ada terus. Saya bilang ya, kalau nggak direm, coba aja lihat mobil balap paling cepat pun ada gitu fungsi remnya kan. Gitu. Kalau nggak kebablasan. Kayak gitu sih Pak Made. Iya. Betul, Pak. Kalau nggak ada remnya nggak bisa disetir juga ya, Pak ya. Cuma Iya. yang menarik yang bisa mungkin saya highlight gitu. Ini kita jadikan bagian pertama mungkin Pak ya. Yang bisa highlight dari yang Bapak sampaikan gitu. Eventually gitu ya, startup yang tadi misalnya mereka loose di governance, sekarang mulai kesandung gitu, harus mereka ekosistem bisnis environment itu menuntut mereka buat menegakkan governance gitu. Kemudian itu bagi perusahaan-perusahaan yang dulunya mungkin nggak peduli dengan governance. Kemudian perusahaan-perusahaan yang udah highly regulated, or regulated ya apalagi gitu Pak ya. Itu harus menerapkan governance dengan lebih baik lagi. Oh ya, mungkin tadi menjawab secara summary juga ya, menjawab pertanyaan Pak Made tadi. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Bukannya saya promosi gitu ya, tapi karena saya info di salah satu BUMN gitu, saya melihat inisiatif yang ada sangat bagus. Tahun ini Kementerian BUMN itu kan istilahnya mengeluarkan peraturan yang sifatnya omnibus gitu ya. Jadi semua peraturan yang lama itu kayak dicabut gitu. Kemudian ada 3 peraturan baru yang dikeluarkan. Nah, ini semua demi untuk mengarah ke itu tadi itu, ke penerapan risk management yang lebih bagus ya, governance yang lebih bagus. Nah, nanti juga kalau ada teman-teman BUMN di sini tentunya bisa merasakan gitu ya, waduh hidup gue makin susah nih gitu kan. Tapi ya seperti itulah sekarang ya, maksudnya kita hidup di era seperti ini, dan juga dari Kementerian BUMN itu dari sisi tadi ya, balik ke teori dulu apa praktek dulu. Teorinya udah diatur dulu nih, ada peraturan-peraturan yang sangat komprehensif.
bahkan sampai dengan direksi, komisaris, itu juga harus ikut semacam ini ya, CPE gitu ya. Jadi mereka harus kompletin juga apa istilahnya pendidikan berkelanjutan supaya dalam menjalankan fungsinya itu mereka tetap relevan gitu. Saya pikir kalau jawab itu tadi pendekatannya makanya tergantung ya, bisa dari teori dulu kemudian ke praktik, tapi kalau personally saya pikir harus diatur dulu deh baru bisa jalan. Kalau nggak diatur agak susah kalau di kita. Mungkin kalau saya tinggalnya di negara-negara Skandinavia ada peraturan orang langsung menjalankan, tapi tidak di sini gitu. Karena di sini ada aturan aja mungkin masih bisa dilanggar gitu Pak ya, walaupun itu bukan praktik yang baik. Oke, I'm gonna pause on that Pak. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin turut irun rembuk nih berdiskusi di bagian pertama kita terkait dengan how we define governance gitu ya. Kemudian mana dulu nih aturan dulu atau kemudian praktiknya dulu kita kesandung baru kemudian ikutin governance. Atau mungkin ada Bapak dan Ibu yang kemarin sesuai dengan yang disampaikan Pak Erwan tadi ya, ada Permen 123 gitu omnibus yang quote unquote gitu menyusahkan gitu ya, menyusahkan hidup kita sebagai pegawai BUMN gitu, sebagai organ pengelola risiko harus ada CPI dan lain sebagainya. Monggo Bapak dan Ibu. Ada tapi yang jangan protesnya ke saya ya, bukan saya yang bikin peraturannya. Oke. Ada mungkin dari BOD atau Bu Angela ada yang ingin di. Saya tertarik nih Pak Herwan. Wah, tadi Pak Herwan cerita mengenai advocating the startup ya Pak ya. Ya. Yang perusahaan gede aja kan bilang it's costly gitu ya, to have a governance in place. Saya sih sepakat sama Bapak secara prinsip, tetapi masalahnya marketnya bilang itu cost doang gitu kan ya, dan selalu minta di-link kepada bottom line gitu. Mungkin sharing Bapak nih Pak, dengan startup itu how do you convince them? Karena ini bisa jadi cara untuk meng-convince yang udah gede-gede juga Pak gitu. Yang kecil aja bisa terconvince kok gitu. Mungkin kalau boleh share Pak Herwan. Kalau saya mungkin memudahnya buat saya itu saya tidak perlu mengconvince mereka ya, tapi mereka udah self-convincing gitu karena kondisi itu tadi Bu Angela yang memaksa mereka bahwa ternyata tanpa governance yang baik mereka mengalami kesulitan. Dan sebenarnya yang lebih teriak-teriak di belakang itu adalah venture capital. Mereka adalah yang menaruh uang di situ ya. Jadi pada saat saya masuk ke secara membantu salah satu venture capitalnya bilang, jangan sampai duit yang udah gua taruh di situ hilang semua nih. Jadi kita perlu ada governance-nya di situ ya. Sama juga pada saat saya menjadi mentor di salah satu platform untuk perusahaan startup ini, mereka mulai sekarang interest gitu, punya interest ya. Jadi kalau dulu waktu tahun pertama saya di platform tersebut, saya tidak pernah diminta oleh mereka untuk mentoring session karena mereka lebih interest untuk ketemu dengan orang-orang yang bisa ngasih uang. Saya nggak bisa ngasih uang gitu ya. Jadi boleh dibilang tahun pertama itu saya jarang sekali ada mentoring session, hanya beberapa aja startup yang sudah agak mature gitu ya, yang mungkin di tahap yang udah lebih siap ke IPO, mereka yang mau berdiskusi karena tentunya ada ketentuan itu tadi ya, ada keinginan mau IPO itu tadi. Nah, pada saat sekarang karena mereka di pressure oleh kondisi, akhirnya mereka jadi sadar bahwa itu mereka memang perlu gitu ya, ada pressure dari venture capital. Terus tentunya mereka melihat sendiri kondisinya, dan mungkin founders-nya sendiri juga mengalami kesulitan untuk mengelola keuangan. Nah, bedanya kalau di perusahaan startup itu kan banyak sekali mungkin juga mereka bukan nggak mau menjalankan atau berpendapat itu costly. Mereka simply banyak yang founders itu kan orang-orang yang lulus kuliah, punya ide brilian, kemudian mereka mengeksekusi idenya itu. Mereka belum melihat corporate world itu seperti apa. Mungkin itu salah satu yang membedakan dengan korporasi besar. Nah, kalau dengan korporasi besar, saya pikir prosesnya tidak ada yang rocket science sih, tetap lewat proses edukasi ya dengan mereka ya. Kalau misalnya mereka itu belum ada kayak red flag gitu, memang kadang-kadang mereka akan susah untuk di-convince bahwa itu perlu gitu ya. Nah, kalau misalnya udah contoh ya ada kasus fraud gitu misalnya, mereka akan menyadari oh ternyata ada alarmnya ya bahwa saya ada kelemahan seperti ini, atau misalnya secara strategi itu misalnya mereka
melakukan strategi financing yang nggak baik gitu. Nah, terus terjebaklah dalam misalnya rasio likuiditas yang jelek atau apa gitu ya. Nah, mereka berpikir harusnya ada governance-nya yang mengatur seperti itu. Nah, tapi memang unfortunately seringkali kalau corporate besar itu pada saat ada red flag mereka baru mau melakukan action. Karena itu tadi ya, antara cost and benefit itu selalu jadi perhitungan. Ya, jadi kalau misalnya itu tidak diatur, mereka melihatnya ya compliance cost itu memang tinggi. Mungkin ini juga sama konteksnya dengan kayak kita melakukan implementasi untuk PSAK baru gitu ya. Sebelum melihat manfaatnya itu kan semua selalu berpendapat bahwa wah ini berapa duit nih benahin sistem segala macam hanya untuk kalkulasi-kalkulasi misalnya predictable future gitu ya seperti apa misalnya di industri asuransi atau dulu pada saat kita menerapkan PSAK 55 gitu ya. Jadi memang sebelum misalnya mereka melihat ada benefitnya mereka tidak akan melakukan. Nah, contoh lain konteksnya adalah misalnya ESG gitu ya. ESG ini kan jadi hot themes gitu. Orang-orang yang mau melakukan itu kalau misalnya melihat ada benefitnya kan. Nah, misalnya contoh kayak perusahaan-perusahaan tambang lah atau perusahaan energi. Mereka secara tidak langsung awalnya mungkin berpikir, oh produk saya ini masih bisa jualan kok. Sampai satu saat mereka melihat, oh ada requirement ini, requirement itu pada saat mereka ekspor ke Eropa ternyata misalnya di sana ditolak. Nah, red flag itulah yang kita perlu kasih sebagai bahan masukan atau feedback sih kepada industri gitu ya. Contoh-contoh kasus seperti itu tadi. Istilahnya kalau akhirnya pun mereka tidak sadar juga, ya apa boleh buatlah. Saya kadang-kadang pun begitu ya dalam role saya. Istilahnya saya udah coba melakukan proses edukasi, contoh kasusnya sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya tidak juga bereaksi, ya mau diapain lagi? Mungkin sampai satu saat dia mentok sendiri. Nah, mungkin baru dia akan realize how important actually what we try to recommend initially gitu. Nah, mudah-mudahan saja kalau hal-hal penting seperti kayak lingkungan atau terutama yang lingkungan ya nggak sampai ke tahap yang tidak bisa di reverse gitu ya, orang-orang sadar dan mau melakukan itu gitu. Saya sih selalu berprinsipnya itu. Jadi nggak ada satu jawaban yang saya bisa share sih dengan Bu Angela, tapi kasus-kasusnya saya pun harus mengenakan baju yang berbeda-beda pada saat saya menghadapi pemilik saham atau pemegang saham ya dari perusahaan keluarga atau multinasional ataupun BUMN itu punya rule of the game, ground rules yang berbeda-beda. Jadi harus bisa menempatkan diri juga. Kadang di perusahaan keluarga kalau saya pakai cara seperti saya dealing dengan perusahaan multinasional, it won't work gitu. Jadi harus tahu culture-nya juga sih di situ. Tapi yang penting kita nggak coba istilahnya memaksa mereka untuk melakukan sesuatu itu dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. So everything is a journey gitu. Saya selalu bilang gitu bahwa ini loh Pak, best practice-nya seperti ini. Silakan bisa dipilih kan mana yang mau dilakukan. Mungkin Bapak perlu bikin roadmap-nya ke depan seperti apa. Tapi kan kita nggak mau jalan di tempat, karena orang yang jalan di tempat itu nanti pasti akan tersingkir gitu. Jadi ya saya minta mereka untuk bikin ada progresnya lah. Itu yang saya lakukan sih Bu Angela. Terima kasih Pak Herwan. Terima kasih Bu. Ya menarik Pak ya, kalau udah kesandung ya itu tinggal Pak Herwan nanti bilang ya, told you so gitu ya Pak ya. Saya udah gue bilangin gitu. Tapi ya memang sama seperti penerapan governance mungkin Pak Ian, one size doesn't fit all gitu. Sama juga approach-nya kita untuk meyakinkan orang gitu, tergantung organisasinya, culture-nya gitu ya. Nggak bisa fit semuanya. Ini izin Pak Irwan ada pertanyaan di kolom chat ini terkait dengan, tadi kita balik lagi nih ya, terkait dengan governance itu kan harus ada rujukan dan aturan yang jelas. Ini yang menanyakan nih, guidance-nya seperti apa, kemudian untuk kita implementasi, dan berada di mana fungsi governance itu di organisasi. Karena kalau kita lihat mungkin di beberapa organisasi yang saya lihat itu beda-beda Pak. Governance itu oke, ya as a whole itu ada. Cuman siapa yang bertanggung jawab untuk memaintain itu? Kalau kita lihat risk management framework gitu kan ada second line nih yang mengontrol frameworknya gitu. Mendesain, memastikan proper dijalankan dan lain sebagainya gitu. Walaupun semua appetite dan lain sebagainya itu di-set oleh the Justice Governance. Nah, untuk governance ini sendiri bagaimana Pak best practices-nya dan kita bisa merujuk ke peraturan-peraturan yang ada?
Kalau untuk guidance-nya sebenarnya banyak ya, untuk governance best practice itu banyak. Kalau itu bukan peraturan, artinya itu tidak mengikatkan. Kalau kita perusahaan TBK, tentu kita mengacu kepada POJK, itu yang paling pertama. Terus tadi yang saya share, kita ada pedoman umum governance korporat Indonesia. Kemudian di KNKG itu kita juga punya beberapa pedoman ya, pedoman lain untuk perusahaan keluarga, untuk perusahaan di sektor kesehatan, itu macam-macam gitu. Tapi kalau kita ngomong governance itu sebenarnya itu bukan hanya di katakanlah ada fungsi governance-nya satu orang, dua orang atau divisi yang memanage, enggak, tapi itu secara keseluruhan di struktur organisasi. Tapi tentunya itu semua diatur lewat tone at the top dulu. Jadi yang biasa kalau kita lihat di guidelines-nya governance ya, di perusahaan di governance code gitu, kita bilang di governance code itu pasti yang diatur adalah board level dulu nih. Board levelnya seperti apa. Jadi structure-nya seperti apa, governance structure-nya. Jadi kalau kita yang menganut two-tier board system, itu kan ada BOC, ada BOD ya, ada Dekom dengan direksi gitu. Nah, wewenangnya apa aja, role-nya seperti apa, ya kan di dalam ininya apa, kedua badan itu tadi, ke dalam dua organ itu tadi. Kalau misalnya ada komite-komite gitu yang dibentuk, komite audit, komite pemantau risiko, tata kelola terintegrasi, itu role-nya seperti apa. Nah, kemudian, itu kan ada di peraturan OJK. Kemudian dalam prosesnya sendiri, apa aja sih yang mereka lakukan ya? Misalnya, proses itu tadi misalnya manajemen risiko, mengenai internal audit dan juga internal control, dan juga misalnya compliance. Nah, fungsi-fungsi itu seperti apa sih dijalankan? Itu ada dalam governance guide gitu. Banyak sekali sih governance code yang kita bisa pakai. Kalau di Indonesia, sebenarnya kalau kita memahami dan menerapkan kayak pedoman umum governance korporat Indonesia itu aja, itu menurut saya tuh udah sangat bagus. Itu tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan TBK sebenarnya, tapi bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan kecil juga. Ya, yang penting kita punya roadmap-nya, dan memang itu tadi ya, ada intention kita mau melakukan itu, ya kan. Jadi tidak ada satu fungsi sih, itu harusnya embedded dalam DNA-nya ya, DNA-nya perusahaan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat karena itu di set governance-nya itu dari board level, jadi sebenarnya itu kemudian di push down ke bawah. Kalau company yang memang udah bagus sekali, harusnya itu udah embedded dalam DNA-nya masing-masing organisasi gitu. Jadi ada organisasi yang bagus nih ya, misalnya kalau kita ngomong dengan divisi tertentu gitu. Di divisi itu orang-orangnya udah ngerti resiko saya itu apa sih kalau saya melakukan ini terhadap saya apa, terhadap korporasi itu apa. Misalnya contoh paling gampang, reputational risk. Dia tahu gitu ya resikonya kalau saya melakukan sesuatu yang tidak ethical, seperti apa tuh dampaknya terhadap perusahaan. Tapi kalau yang DNA-nya nggak kuat gitu ya, misalnya ya, yang tone at the top-nya juga lemah gitu ya, mungkin mereka nggak tahu. Ada perusahaan yang ditanya, instead of menjelaskan resiko, mereka bilang misalnya katakan di IT, oh nggak ada resiko di IT, pokoknya kita menjalankan aja mekanik IT, prosesnya kayak begini-begini, ada misalnya yang minta IT support ya kita kasih IT support, tidak melihat itu ada satu resiko di situ, misalnya kayak kita ngomongin cyber risk atau data privacy gitu ya, mereka nggak ngelihat seperti itu. Jadi itu tergantung dari seberapa mature ininya. Kalau referensi itu menurut saya unlimited, dan hari ini kita tuh dengan gampang bisa mencari informasi apa aja yang kita mau perlu. Mungkin paling gampang aja tanya ChatGPT pun dia akan keluar gitu ya, mau seperti apa gitu. Tapi bagaimana kita menerapkannya itu harus disesuaikan dengan kondisi dari organisasi kita. Ya, yang pas itu seperti apa gitu. Dan tentunya itu harus bukan trial and error ya, tapi throughout the time kita menjalankan roadmap kita akan tahu mana yang bisa work, mana yang enggak sih. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, menjawab sekali Pak. Ya, Pak itu tadi terkait dengan governance tadi, itu berarti kita tidak usah memikirkan ini di dalam structure gitu Pak, embedded dalam DNA-nya organisasi gitu Pak ya. Nah, mungkin berikutnya kita bisa masuk ke sesi berikutnya sebelum ada pertanyaan di dalam box nanti, mungkin terkait dengan sesi berikutnya Pak. Ini terkait dengan para internal audit Pak. Internal audit sendiri, kalau kita berkaca sebagai governance adalah rule of the game-nya semua pihak yang ada dalam sebuah organisasi gitu ya. Masing-masing orang tersebut memiliki ekspektasi risiko yang berbeda-beda,
bagaimana internal audit itu bisa menjadi catalyst gitu misalnya, atau menjadi jembatan gitu, menjembatani masing-masing pihak tersebut Pak yang ada di situ. Kemudian nyambung juga ini ada pertanyaannya Pak Ernest, monggo Pak Ernest nanti kalau ada setelah bisa berdiskusi bisa on mic Pak. Kalau misalnya ada masalah dan mereka tersandung gitu, yang disalahkan adalah peran-peran governance-nya, termasuk tadi mungkin ya kalau kita lihat reliance model ada apakah governing body-nya, apakah peran risk management-nya atau internal audit-nya. Itu seperti apa Pak mengatasi hal tersebut? Bagaimana cara menghindari dan lain sebagainya? Mungkin itu Pak. Kalau kita ngomong internal audit, memang jadi internal auditor itu gampang-gampang susah ya. Dulu saya ingat waktu saya masih berkarir sebagai external auditor itu, saya selalu berpikir kalau saya resign nanti saya nggak mau jadi internal audit. Karena waktu itu persepsi dari perusahaan itu adalah kalau saya jadi internal auditor itu kok kayak polisi ya, orang itu udah alergi gitu. Baru dideketin aja, mereka tuh udah berasa, wah ini mau nyari-nyari kesalahan gue nih orang nih gitu kan. Jadi mungkin kalau kita lihat hari ini, profesi internal audit tentu sudah berevolusi, jadi sudah berubah. Persepsi juga dari perusahaan mungkin tidak seperti dulu. Tapi tentunya masih ada ya yang masih berpikiran seperti itu. Dan saya bilang tadi, kalau kita lihat dalam konteks perusahaan sendiri ya, dalam perjalanan karir saya melihat banyak sekali sih praktek-praktek yang berbeda-beda gitu. Nah, internal audit itu ada yang mungkin masih sangat awal gitu ya di maturity-nya, sehingga misalnya banyak melakukan proses audit itu berdasarkan request dari user. Mereka nggak punya plan yang baik, mereka nggak tahu mengenai resiko, jadi mereka hanya melihat area-area yang secara persepsi itu mungkin by default ya high risk, misalnya oh procurement deh, ini orang-orang daerah basah nih gitu ya, procurement itu yang dilihat misalnya karena proses pengadaan gitu ya, mungkin ada potensi kickback atau apa gitu. Nah tentunya yang ngedrive itu kalau kita lihat dalam konteks governance, ini kan si internal audit ini adalah satu subsistem gitu ya, bagian dari sistem gitu kan. Dan ini adalah lini ketiga. Nah, sangat penting untuk mendapatkan support gitu. Makanya internal audit itu seharusnya itu memang report ke CEO ya kan, dan memang seperti itu harusnya sih. Jadi punya power lah CEO bilang apa harusnya jalan gitu ya. Dan memang sponsorship-nya itu harus dari top at the top gitu ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada yang hanya mungkin ada di situ karena peraturan, karena misalnya TBK. Ada juga mungkin yang belum memahami fungsinya, jadi fungsi internal audit itu difungsikan hanya untuk orang checking aja, double check gitu apa yang sudah dilakukan. Gitu. Nah, untuk melihat peran internal audit yang bisa efektif itu sendiri, tentunya itu juga dari sisi internal auditnya, memang harus punya capability juga ya, gimana kita bisa mendekatkan diri misalnya dengan auditi kita. Jadi internal audit itu bukan hanya orang yang tahu mengenai skill audit, makanya ini tuntutan juga bahwa internal auditor itu mesti punya communication skill yang bagus, bisa influence juga, ya mungkin bisa mendekatkan diri dengan auditinya. Jadi you need to have a very comprehensive skill set gitu in order to become a very effective internal auditor. Ya, jadi kalau misalnya tadinya kita sebagai auditi itu takut dengan internal audit, gimana kita bikin auditi kita itu tidak takut gitu dengan internal audit itu tadi. Nah, balik ke hal itu kan ini berkaitan dengan resources dari human capital-nya. Nah, fungsi IIA sebenarnya kan memberikan edukasi ya sebagai premium, salah satu premium organization gitu ya di internal audit profession. Apakah kita melihat bahwa profesi kita sekarang ini, internal audit yang ada ini sudah di level yang cukup untuk serve korporasinya kita gitu. Kalau tidak kan berarti masih ada kekurangan resources gitu sebenarnya kan. Nah, itu hanya internal audit practices di korporasi itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau memang kita punya resources itu tadi. Dan tentunya resources ini berkaitan sama cost itu tadi juga kan di perusahaan. Nggak ada orang yang beli barang yang murah dapat barang yang bagus gitu. Tentunya itu akan jadi pertimbangan juga dari perusahaan kan untuk mendapatkan resources yang bagus, mereka harus bayar lebih mahal. Nah, ini kan mengangkat
profesinya internal audit juga, berarti kan dari sisi para pemimpin perusahaan atau direksi itu harus bisa melihat, terutama dari CEO, bahwa service yang di-provide oleh internal audit ini memang ngasih value ke perusahaan atau ke organisasi. Jadi itu semua saling berkaitan satu sama lain. Dalam prakteknya, kalau saya bilang di perusahaan-perusahaan yang saya terlibat gitu ya, misalnya contoh yang mungkin paling ekstrim ya, sebenarnya kalau kita ngomong dengan internal audit itu tentunya teman-teman ini tahu penggunaan audit management system aja misalnya ya. Kalau di luar itu udah banyak untuk internal audit. Tapi kalau kita mau petakan di Indonesia misalnya, berapa banyak dari teman-teman itu yang sudah menggunakan audit management system? Mungkin masih banyak yang menggunakan Excel, ya kan? Kita di front end-nya di front end-nya itu sudah menggunakan data yang massive gitu. Tapi yang fungsi auditnya itu misalnya nggak dipersenjatai, hanya masih pakai Excel. Gimana kita mau efektif kan menjalankan fungsi auditnya dengan baik gitu. Nah, tentunya teman-teman ini harus bisa juga sih mengangkat dan menjual profesinya internal audit ini ke stakeholder perusahaan ya, supaya bisa dapat support. Jadi kalau misalnya reportnya ke CEO, gimana you get a buy-in from the CEO kan, supaya dapat support untuk pengembangan di internal auditnya itu tadi. Itu jadi saling berkaitan sih. Ya, kita bereport ke CEO, mungkin kita bisa bilang the highest governing body ya gitu, itu CEO mungkin termasuk juga to some extent dan kepada komite dan lain sebagainya gitu Pak. Tapi bagaimana kita memanage dengan stakeholder lainnya gitu, kalau misalnya kita bicara governance secara keseluruhan gitu ya, ada regulator, kemudian environmentalist dan lain sebagainya gitu Pak. Apakah internal audit dituntut harus bisa berkontribusi juga di situ, atau tetap menjadi ya udah kita we stand with the CEO gitu, we stand with the company gitu, not to the environmentalist dan lain sebagainya. It depends on how sophisticated internal audit practices kita di perusahaan. Seperti tadi saya bilang, nggak semua internal audit itu ada di maturitas yang sama gitu ya. Kalau misalnya dia sudah sangat mature, tentunya dia tidak lagi hanya seperti polisi yang mencari-cari kesalahan orang gitu misalnya, atau hanya provide fungsi assurance. Tapi dia harus bisa provide mungkin masukan-masukan juga yang strategik. Itu kan tidak dilarang gitu kan, walaupun kita internal auditor, kita punya istilahnya visibility, misalnya kita punya akses ke berbagai visibility ke berbagai bagian gitu. Kalau kita bisa provide added value, tentunya akan lebih baik. Tapi dengan catatan kita tetap menjaga independensinya kita gitu ya, sebagai internal audit function. Ya Pak, mungkin ini menyambung dari sedikit dengan pertanyaan juga Pak. Ada pertanyaan di dalam chat box ini dari Pak Ernest, menyampaikan bahwa bagaimana Pak Herwan apabila setelah manajemen tersandung, tapi yang disalahkan fungsi governance-nya. Apakah tadi internal audit itu juga berkontribusi atas kesalahan manajemen itu, atau internal audit malah berkontribusi bagi kesalahannya governance-nya? Ini bagaimana Pak? Kira-kira ada komen di sini Pak? Harus lihat case by case-nya sih ya, maksudnya kasusnya itu apa gitu. Karena saya sih pernah juga sih menemui misalnya kasus fraud gitu misalnya yang di-create that sophisticated sehingga ya memang bisa aja lolos kan dari fungsi internal audit. Ya nggak bisa lah juga disalahkan. Tapi again balik lagi kan ke humility dari board-nya. Kalau mau cari kambing hitam gampang aja kan menunjuk orang lain. Siapapun bisa disalahkan gitu. Jangan kata internal audit. CFO-nya kah? Siapalah pokoknya yang bertanggung jawab atas area itu tadi. Jadi sebenarnya sebagai bagian dari perusahaan tentunya kita harus istilahnya sinergi ya, satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau misalnya untuk bagaimana menjalankan fungsi kita sebagai internal auditor, saya yakin teman-teman yang sudah ikut pelatihan itu kan udah tahu. Kalau di perusahaan TBK misalnya kita punya audit plan dulu, audit plan-nya berdasarkan resiko, itu mekaniknya kita udah tahu lah, tapi there are so many soft skill element gitu ya, in reality yang kita hadapin dalam bisnis, how you try atau misalnya try hard nggak sampai get into conflict dalam menjalankan fungsinya kita. Karena kan it's very easy ya untuk orang-orang yang ada di bagian-bagian korporasi itu melihat bahwa internal audit itu pada saat datang itu akan kasih hasil yang negatif instead of ngasih poin-poin untuk improvement gitu. Jadi ya itu tadi kalau saya sih ngelihatnya again your soft skills itu sangat penting sih.
dan kita harus bisa independen gitu Pak ya. Jadi kalau Betul. ada kita vested interest di situ ya bisa jadi diarahkan ke sana Iya. gitu Pak. Menurut saya profesi sebagai auditor ataupun yang berhubungan dengan governance itu ya integrity itu dan dalam internal audit case-nya independence itu non compromise lah. Kalau kita udah kompromi dengan hal itu ya udah susah gitu ya. Walaupun memang dalam prakteknya ya namanya kita di bawah CEO, mungkin kadang-kadang kalau itu udah involve CEO-nya yang misalnya melakukan misconduct ya kadang-kadang agak susah juga. Kita harus cari cara gimana sih supaya bisa menjalankan fungsi kita dengan baik gitu. Dan itu challenging sekali kalau kita ingin bisa comply dengan, kalau saat ini Pak di standar kita di 2110 gitu misalnya dijelaskan bahwa internal productivity itu must assess and make appropriate recommendation to improve the organization governance processes, termasuk untuk making strategic and operational decision, overseeing risk management and control, and so on and so forth gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang di-expect oleh standar harus bisa di-set oleh internal audit, bisa di-provide kepada manajemen dan juga governing body-nya. Nah, itu tentunya tadi dengan syarat-syarat yang Bapak sampaikan tadi, kita harus punya integrity, gitu ya, punya soft skill yang baik, dan lain sebagainya. Cuma itu kan baru dari sisi internal audit-nya. Mungkin tadi Bapak sekilas juga membahas, harus ada support yang diberikan, baik dari CEO, dari board, kepada internal audit. What kind of support yang Bapak mungkin suggest kalau misalnya di sini di antara peserta mungkin ada yang sebagai board member dan lain sebagainya bisa mengeducate itu gitu Pak. What kind of support Pak yang kita butuhkan dan mungkin sangat berperan bagi peran internal audit. Kan ada sekarang istilah those charged with the governance ya. Jadi sebenarnya orang-orang itu juga yang kita bisa minta gitu supportnya sebenarnya. Jadi nggak hanya mungkin dari CEO, walaupun mungkin direct reporting lainnya ke CEO itu tadi ya, tapi internal audit kan biasa liaise dengan komite audit kalau di perusahaan TBK gitu misalnya. Kemudian komite audit itu kan merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris ya. Jadi kalau saya lihat dari prakteknya sendiri, saya misalnya kalau duduk di komisaris ataupun di komite audit gitu, saya tentunya punya harapan yang besar sama internal audit karena internal audit itulah yang menjalankan istilahnya day to day function-nya. Kita di komite audit atau komisaris itu kan memang tidak di-expect ya untuk menjalankan day to day function. Kalau misalnya ada komite audit, teman-teman komite audit yang diminta ngantor setiap hari di kantor, menurut saya itu bukan pekerjaan komite audit gitu ya. Jadi blur gitu dengan internal audit. Nah, kalau misalnya internal audit itu ada perpanjangan tangannya, tentu kita menaruh banyak ini ya, istilah ekspektasi gitu. Nah, balik lagi ke ekspektasi itu tadi kan, siapa yang jadi internal auditnya? Kita masih tahu kan sebagai komite audit, pada saat saya melihat profil dari internal auditor saya gitu misalnya ya, kalau misalnya itu tidak punya basic skill set yang saya expect, saya tuh udah lebih berasanya gimana ya, wah ini bisa nggak ya jalannya? Tentu kita bisa saja mendorong, kita tahu di komite audit itu, oh iya, internal audit harus melakukan bekerja sama dengan bagian risk management, kalau ada bagian risk management-nya, untuk identify mana yang major risk, kemudian dari sana disusun audit program, audit strategy yang bisa meminimize risiko-risiko itu tadi gitu misalnya. Nah, tapi kan nggak semua internal audit itu bisa diajak ngomong seperti itu. Ada yang mungkin internal auditnya, wah Pak, tugas saya itu ngecek aja tuh SOP udah jalan apa belum gitu. Saya taunya itu, experience saya udah seperti itu. Nah, kadang kan kita di komite audit itu jadi memberikan masukan kepada board bahwa kita misalnya eskalasi misalnya internal audit function kita tergantung dari korporasi itu saja ya, maksudnya udah sejauh mana nih korporasinya ini, gimana kita bisa mendapatkan resources yang sesuai gitu kan untuk korporasi itu tadi. Jadi again, komite audit menurut saya sih bisa akan sangat mendorong gitu ya juga dari komisaris, karena kan kalau ada apa-apa tanggung jawabnya balik lagi ke itu ya, ke board members kan sebenarnya kan yang ultimately bertanggung jawab sebenarnya gitu. Ya, makasih Pak. Ini dari chatbox Pak Ahmad Agus Setiajaya. Ini kayaknya confirm Pak dengan yang Pak sampaikan gitu, bahwa IA tidak hanya menekankan fungsi assurance, itu mungkin first levelnya gitu ya, tapi harus juga ada based on assurance tersebut ada IA bisa menjadi mitra bisnis yang jeli dalam fungsi advice-nya dalam membantu akselerasi tercapainya tujuan organisasi. Di pengalaman Bapak itu bisa dilakukan Pak, atau hanya theoretically?
Kalau pengalaman saya gini ya, biasanya kalau saya ditunjuk jadi komite audit, hal pertama yang saya lakukan sebagai komite audit itu saya tanya, kapan terakhir kali fungsi internal audit kita itu dilakukan independent assessment? Ya kan? Jadi kalau misalnya mereka jawabnya belum pernah, saya minta mereka melakukan independent assessment-nya untuk maturity level internal audit practices-nya kita. Nggak semua perusahaan itu akan langsung bilang, oh iya gitu, enggak memang. Tapi saya selalu menekankan pentingnya itu supaya kita punya baseline. Internal audit kita itu sekarang ada di mana sebenarnya. Terus dalam 3 tahun ke depan, where we want to go gitu kan. Jadi kita bisa reduce gap-nya itu tadi. Saya selalu bilang kalau misalnya internal audit yang saya jadi partner saya sehari-hari gitu ya, yang menjadi perpanjangan tangan kita itu, saya nggak tahu prakteknya seperti apa, tidak ada yang melakukan independent assessment, akan susah buat saya menilai gitu kan, capability-nya gitu, dan apa yang harus dibenahi. Itu biasanya yang saya lakukan sih. Ya sejauh ini saya beruntung ya, lumayan sebagian besar lah perusahaan itu mereka mau melakukan independent assessment walaupun nggak immediately. Ada mungkin beberapa perusahaan bilang, oh Pak, kita karena kita tahu ada requirement seperti itu, kita perlu waktu mungkin 2 tahun deh biar kita lakukan self assessment, kita beresin dulu internally, nanti kita baru pakai independent assessor gitu ya, misalnya dari accounting firm untuk lihat prakteknya itu ada di mana gitu. Ya itulah ya mungkin strategi mereka mundur-mundurkan, berharap 2 tahun lagi saya lupa mungkin kan. Tapi ya itu sih, saya selalu minta supaya ada baseline, karena menurut saya nggak hanya di internal audit sebenarnya, di hal apapun juga kalau kita tidak tahu baseline-nya kita ada di mana akan susah untuk improve kan. We cannot improve kalau kita nggak bisa measure gitu. Jadi saya perlu tahu KPI-nya itu apa. Ya kan, kalau saya sebagai komite audit atau sebagai komisaris itu saya perlu tahu KPI-nya. Dan saya mau lihat ada milestone-nya. Setiap quarter, oke, kalau frequency reporting-nya itu setiap quarter, apa aja sih development yang dilakukan di sana gitu. Nah, kalau di internal audit atau di komite yang within areanya saya bisa lakukan. Mungkin kalau untuk first line ada KPI lain ya udahlah itu urusan saya di dewan direksinya ya untuk memonitor. Tapi saya selalu pesan even di direksi ya sehubungan dengan bisnis atau strategi ya kamu mesti punya baseline, karena kalau nggak ada baseline-nya, nggak ada KPI yang dimonitor, apa yang mau dilihat? Nggak bisa kan jual story terus gitu ke misalnya ke orang lain gitu. Oke. Ya, thank you Pak. Tapi memang tepat sekali Pak yang Pak sampaikan, kita harus ada baseline gitu, sama seperti kalau kita sakit gitu tentunya harus cek dulu gitu apa yang kurang gitu baru kita bisa improve untuk menjadi sehat ke depan. Berarti ini nyambung juga Pak, sedikit promosi juga AIA saat ini sedang ini Pak, kita proposing perubahan standar. Nah, dalam standar itu tidak hanya mengatur internal audit, tapi juga di-set di sana bahwa untuk bisa menjalankan fungsinya, internal audit harus diberikan mandat oleh board, dalam hal ini Discharge with Governance itu Pak. Jadi ada mandat yang formally given by them gitu ya kepada internal audit untuk bisa menjalankan tugasnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat standar-standar yang lainnya kan biasanya hanya mengatur profesi itu saja. Nah, ini mengatur sampai ke board-nya gitu Pak, sebagai penggunanya. Kalau mau menggunakan jasa internal audit, Mbok ya harus di ini ya gitu, maksudnya diberikan mandat A, B, C, dan D gitu. What your say about that Pak? Apakah itu applicable, dapat diterima oleh Bapak sebagai board, salah satu board gitu ya? Kami misalnya sebagai internal audit, kami request untuk bisa fulfilling services kepada Bapak harus memberikan formal mandat A, B, C, dan D. Gimana Pak? Itu akan ada di propose standar yang nanti akan diterbitkan dalam waktu dekat Pak. Kalau saya sih sangat sepakat ya mengendorse itu tadi. Maksud saya gini loh, kadang-kadang itu ada perusahaan punya internal audit, tapi charter aja nggak ada, ya kan? Padahal gimana orang-orang itu tahu gitu fungsinya. Saya juga sering ketemu misalnya ada beberapa komite itu nggak punya charter dan nggak tahu bahwa mereka itu bahkan misalnya ya kalau udah ditunjuk itu punya tanggung jawab seperti itu kan. Kalau komite nggak full time ya, misalnya mereka adalah komite yang ada di bawah BOD atau di bawah BOC gitu. Karena balik lagi harus diatur dulu apa enggak nih? Ya lebih baik diatur. Kalau orang-orangnya sendiri nggak bisa jalan sendiri gitu ya, lebih baik ada aturannya dulu. Jadi dibikinlah misalnya ada charternya jelas gitu ya, siapa yang orang-orang yang pantas duduk di situ, apa aja fungsinya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah saya pikir kalau misalnya kita bilang satu profesi itu tidak hanya diatur mengenai ya tugasnya dia aja sebagai internal audit, tapi juga hal-hal lain yang lebih besar, menurut saya itu akan mendorong profesi itu jadi lebih maju gitu ya. Dan
saya sebagai akuntan gitu ya, saya tidak menutup diri dan hanya misalnya dari dulu belajar ilmu akuntansi, enggak gitu. Saya belajar mengenai risk management, saya belajar mengenai treasury, saya belajar mengenai internal audit gitu ya, belajar mengenai project management. Kenapa? Karena itu memang related sama fungsi saya gitu sebagai profesional gitu ya. Dan hanya dengan cara seperti itu saya pikir kita bisa create competitive edge. Kalau kita punya competitive edge, kita bisa bersaing. Ya kan? Mungkin ada yang berpikiran teman-teman di sini, saya mau seumur hidup pokoknya di profesi internal audit aja. Tapi you never know other opportunities itu akan come up, ya kan? Saya dulu CFO 14 tahun, kemudian saya di PHK gitu karena perusahaannya keluar gitu dari Indonesia, ya kan? Nah, by that time kan saya harus siap untuk lihat ada opportunity apa yang available. Kalau dulu saya hanya mengandalkan akuntansi aja sebagai ilmu saya, mungkin saya nggak bisa ada di profesi saya hari ini gitu, ya kan? So jangan menutup diri dengan perkembangan. Kadang-kadang itu dibikin aturannya supaya untuk mendorong kita. Tapi sebenarnya kalau saya berpendapat harusnya kita sendiri dari dalam yang mendorong kita tuh untuk belajar lebih banyak sih. Karena banyak sekali ilmu-ilmu itu tadi yang dulunya kita pikir mungkin nggak terlalu istilahnya penting atau bukan merupakan satu disiplin ilmu tersendiri. Sebenarnya sekarang saking detailnya atau teknik-tekniknya banyak, akhirnya jadi satu disiplin ilmu tersendiri gitu yang perlu juga kita pahami gitu. Misalnya kayak internal audit gitu ya, internal auditor lah, seorang internal auditor perlu paham juga mengenai project management. Misalnya memanage salah satu project audit gitu, harus tahu memanage resources seperti apa, memanage time-nya seperti apa, memanage uangnya seperti apa. It's part of project management gitu, bukan cuma ngeliatin dari sisi internal auditnya aja gitu. Ya, thank you Pak. Ya, that's why Pak, saya ngambil master project management Pak, bukan di accounting dan auditing Pak. Thank you Pak. Oke, Pak Herwan, terima kasih. Ini kita menunggu mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Monggo, ada yang ingin on mic. Ini nampaknya member kita tuh lebih suka ngetik Pak. Jadi saya bacakan di chat box saja Pak Herwan ya. Mungkin couple last questions Pak. Izin bertanya, jika internal auditor diminta untuk melakukan due diligence awal atas perusahaan yang akan diakuisisi oleh manajemen, apakah hal tersebut termasuk dalam jasa assurance dan apakah tidak mengganggu kode etik audit? Ini sedikit praktikal gitu Pak ya. But you can answer it in ini Pak, sebagai board members Pak. Kalau misalnya internal audit Bapak diminta untuk melakukan seperti ini gitu, what's your say on that Pak? Saya sih nggak pernah secara by experience ya, belum pernah ketemu sih misalnya internal audit itu diminta untuk melakukan due diligence gitu. Biasanya kan kalau dalam proses due diligence untuk perusahaan yang diakuisisi itu, kalau pengalaman saya ya biasanya ada satu tim terpisah yang menyiapkan data room gitu ya untuk keperluan akuisisi. Nah biasanya itu datang dari komponen-komponen yang berbeda. Jadi dari fungsi compliance, dari fungsi accounting, fungsi finance gitu. Nah, internal audit bisa saja sih diperbantukan ke situ, tapi apakah internal audit function-nya ini sendiri punya capability seperti itu gitu kan? Kalau memang misalnya punya capability seperti itu, ya bisa aja. Cuman saya nggak pernah sih melihat itu di structure seperti itu tadi sih, gitu. Iya ya. And again, kalau memang ada kebutuhannya dari organisasi seperti itu dan skill set-nya ternyata meet, ya monggo saja gitu Pak ya. Iya, kalau itu tapi saya berpikir jadinya apa internal auditnya nggak punya pekerjaan di internal auditnya sendiri sampai diperbantukan ke due diligence gitu ya. Harusnya kan itu dilakukan oleh orang yang lebih tepat atau mungkin perusahaannya yang nggak bayarin gitu ya. Memang sih kalau based on that, kalau hal-hal yang seperti ini gitu Pak ya, kalau nggak comes up dengan risiko utama organisasi gitu, mungkin kalau partnya adalah consulting lebih baik diserahkan kepada expertnya gitu Pak. Nah, tapi nggak itu ya, selama tidak kayak tadi tidak mengganggu kode etik, independensi ya oke-oke aja, cuman kok kayaknya nggak tepat sih gitu kan. Oke. Anybody, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin open mic atau ada yang diskusikan? Mungkin 2 menit terakhir sesi kita dengan Pak Herwan. Oke, saya tunggu mungkin. Oke, Pak Indra Halim. Pak Indra di Halim. Oke. Iya. Salam kenal Pak Herwan dan Pak Mati. Jelas ya suara saya ya? Jelas Pak. Terima kasih. Pertanyaannya memang tidak formal, gitu ya.
saya sangat mendukung dan sepakat dari pandangan Bapak tentang governance dan sebagainya, terkait dengan profesi internal audit, juga terkait research dan capability. Saya selalu mendukung IIA ya dari awal gitu, untuk memang sebagai tempat pembelajaran. Nah, untuk teman-teman kita nih di profesi, untuk saya usianya juga sudah tidak muda lagi ya, untuk yang pribadi ya. Saya juga kayak Pak Arman juga melanglang buana, industri dan jabatan dan sebagainya, usianya juga lumayan. Kita melihat kaderisasi kita gitu ya. Kalau saya dulu lama di Astra, jadi kita selalu harus ada second layer gitu ya, prinsipnya diadakan. Saya khawatir tentang kalau kita menduduki saat ini, memang posisi saya bukan sesuatu yang wah gitu, cuman saya menghadapi masa-masa akhir. Kalau dalam perusahaan tuh usia 55 pensiun gitu ya. Ini posisi saya gitu ya, yang simpel aja, tidak seperti yang lain-lain untuk lengkapnya gelar atau sampai internasional itu. Saya dulu mau mencapai aja sibuk kerjanya sulit gitu, memang harus disiplin ya untuk dapatkan sertifikasi global, itu wajib, saya selalu bilangnya wajib. Cuman untuk the second layer kita nanti berikutnya itu, dengan tuntutan sekarang, saya ingin tanya nih Pak Herman, untuk berbagi sharing pandangan. Media pembelajaran yang terus-menerus setuju. Cuman untuk yang kita-kita nih, gitu, saya melihat di medsos pernah ada yang kirim, kalau Bapak-Bapak Ibu tahu, ada yang bilang istilahnya be aware of one day, gitu loh. Dia tuh seperti Jack Ma, membagi umur. Misalkan 10 tahun pertama dibilang sebagai baby atau toddlers supervision age. Berikutnya 10 tahun kemudian adolescence and study. Berikutnya lagi sebagai commitment and determination age. Berikutnya lagi decision making age. Decision making age itu 31 sampai 40. Kemudian maju lagi achievement and fulfillment age gitu ya. Fulfillment age 41 sampai 50. Kemudian udah masuk di antara 51 sampai 60 itu advancement and reconciliation age. Kalau Jack Ma itu udah bilang, lu udah kasih dong ke yang lain-lain. Nah, pada saat umur-umur kita sebagai yang dituntutan tadi zaman untuk menguasai banyak ilmu, kita khawatir gitu loh. Yang kalau misalkan harus sama dengan minimal lebih baik dari yang sebelumnya. Nggak akan mencapai gitu loh. Anak buah saya itu bukan saya mau nyombong gitu, untuk menyesuaikan level saya itu dengan pengalaman berbagai macam itu, tidak mencapai. Nah, perlunya suatu apa ya? Bukan yang muda-muda juga, ada juga yang banyak gelar, tapi minim pengalaman gitu. Edukasi teoritiknya banyak. Dia lulus langsung ikut gini-gini. Tapi kalau yang untuk pengalaman yang diminta, jangan di internal audit aja. Saya selalu begitu. Harus pelajari risk management gitu. Harus pelajari ini, itu, ini, itu. Itu membutuhkan waktu, Pak. Jadi apakah ada dipikirkan gitu ya dari sisi suatu misalkan pemiliknya, owner nih, saya sebutkan family business. Dia, saya mau nanti yuk gantinya siapa gitu. Minimal harus lebih baik dari you deh, dia bilang. Lah, kalau itu saya masuk ada bergabung di perusahaan yang ke-8, yang ke-8 saya bergabung. Wah, nggak akan nyampe nih. Kemudian saya suruh bikin mengenai standar gitu ya, internal audit untuk qualification standar gitu. Untuk kan kita harus ada. Saya kalau ngacu, saya coba acu juga best practice-nya yang dari IIA gitu ya. Itu juga udah lumayan banyak, harus mengetahui ini, dia dibagi 3 layer gitu, 3 level untuk sampai level yang tinggi. Ini bagaimana mencapainya gitu. Untuk coba Bapak ya, Pak Made itu apa untuk menguasai. Ini baru satu menguasai udah bergerak, tapi kita mau menguasai di bidang operasional. Misalkan praktek operasionalnya gitu loh. Selama dia di internal audit, dia bukan pernah operasional. Apa pernah pegang finance? Saya kan pegang finance. Saya background-nya accounting, tapi saya jadi finance juga gitu. Dia belum pernah jadi finance.
Jadi kita akan maju gitu. Apa kita hanya minta oke, syarat untuk requirement-nya sekarang coba dilihat kalau kita banyak yang cari kerja CPA minimum CPA atau CIA, oke lah. Tapi ilmu yang lain pernah nggak pengalaman? Tidak ada gitu loh. Pernah pegang compliant nggak? Nggak pernah mereka. Nah itu tuh yang saya rada khawatir. Sampai umur berapa? Oke dia menjalani, tapi ternyata usianya udah mentok ya. udah tua. Kemudian udah begitu, apalagi yang sekarang aja, saya kesulitan mengenai generasi yang milenial ini. Nggak cepat puas gitu loh. Kita company emang nggak pasti ada budget ya, ada budget. Itu ada takarannya gitu loh. Ini company kita ini, nah ini gitu. Kita tuh sangat sulit, apalagi kalau perusahaan-perusahaan kayak kita gitu, misalkan sorry ya, kita bilang jangan bandingkan dengan Astra lah. Astra mah buka, misalkan kalau HRD-nya itu pameran, Astra apa? Waktu itu Rame, Pak, ya, country, Pak. Iya, saya waktu itu Sinarmas di Mutanan itu nggak ada yang daftar gitu. Dia langsung lari ke Sinar. Dari itu langsung bisa ke Astra gitu. Sepertinya itu talent kayak jadi gitu. masalah. Branded itu Sama, udah menjadi. Nah, dan kita juga kan mau tuntutan capability kan. Yang tadi Herman bilang kita harus tahu minimum apa maunya. Nah, akibatnya begitu. Budget tabrakan, jalan di tempat, kita juga mau mendapatkan yang bagus. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Dan kita oke lah di luar itu semua. Tapi saya bilang, adakah patokan yang bikin itu usia berapa sih itu yang menjadi di dunia kita kan untuk supervisor level itu minimal sudah menguasai, karena nggak mungkin dia hanya belajar terus, karena kalau dia praktek itu kalau yang sempurna gitu. Jadi poinnya itu Pak ya, terkait dengan bagaimana kita legacy kepada organisasi berikutnya dan bagaimana nurturing talent yang baik bagi internal audit mungkin Pak ya. Ya, maksudnya dibikinkan suatu standar. Tadi kan tuntutan dari praktek governance yang baik juga kan harus disesuaikan dengan kondisi kita, gitu loh. Maturity Indonesia sama yang di luar juga berbeda. Sehingga kalau kita yang berpengalaman gini aja, ada yang gimana ya, persyaratan yang pas gitu, tapi berjalan dengan umur, gitu loh. Jadi kalau yang minimal ya saya daftar, gitu. Saya apply begitu. Tapi usia saya udah di atas 50, Pak. untuk tahu sebentar lagi udah selesai gitu. Ya, itu aja sih, itu sharing aja untuk kira-kira intinya bisa ya Pak untuk yang mengimbangi, karena terkait dengan resources dengan standar yang harusnya pada mengikuti dengan usia yang kita kondisi Indonesia. Baik Pak. Ya, terima kasih. Sepertinya oke, baik Pak. Makasih Pak Indra. Pak Irwan, terkait dengan yang disampaikan Pak Indra, Pak, bagaimana kita tadi set standar Pak yang kepada generasi-generasi berikutnya, gimana kita nurture talent mereka bisa meet dengan ekspektasi kita. Kita bisa set ekspektasi yang tinggi, tapi belum tentu generasi berikutnya bisa fulfill itu gitu ya. Dan kebutuhan organisasi ke depan kan makin tinggi Pak. Bagaimana Pak? Your say on that Pak? Iya, mungkin saya akan pakai beberapa analogi ya. Mungkin yang pertama tentunya kalau internal audit gitu ya sebagai satu profesi, paling gampang mengukur bahwa si resources itu capable apa enggak, tentunya lewat sertifikasi. Itu pertama gitu ya. Kalau misalnya mau jadi internal auditor, ya jadi harus punya misalnya CIA gitu ya. Ya sama juga mungkin kalau misalnya sekarang Pak Indra gitu, kan nggak mau kan pergi ke dokter misalnya, tapi dokternya nggak pernah sekolah kedokteran gitu misalnya, ya itu namanya mungkin dukun atau praktek alternatif gitu. Tentu kalau kita cari dokter, kita mau dia memang udah sekolah kedokteran. Kalau kita di profesi internal audit, ya tentunya dia harus tersertifikasi dan ngikut ketentuan ya, misalnya dari profesi itu tadi. Kalau kita ngomong external audit, ya tentunya dia punya CPA dan sebagainya. Nah kalau mengenai masalah belajar itu, pertama saya nggak bisa ngomong untuk orang lain seperti apa gitu ya, tapi saya selalu percaya bahwa pertama continuous learning itu perlu. Jadi bukan artinya kita belajar terus sih kerjanya, tapi memang harus seperti itu, bahwa kita memang harus continuous learning. Dan terlepas dari sekarang begitu banyak ya yang harus kita kuasai, tuntutannya banyak,
Tapi itu adalah tuntutan zaman yang tidak bisa kita hindari sih. Kalau kita ngomong umur mungkin tidak ada kayak semacam guidelines-nya, kalau umur 30 harus begini, 40 harus segini gitu. Mungkin satu hal yang saya mau kasih tahu mengenai tadi hobi saya lari gitu ya. Saya mulai lari itu umur 43. Udah tua belum Pak? Umur 43 baru mulai lari gitu. Ya kan? Mungkin udah tua gitu kan, tapi kalau kita lakukan dengan baik, kita ngikutin ininya ya, step-stepnya gitu. Selama 9 tahun perjalanan saya dalam lari itu saya tidak pernah cedera. Ya, tidak pernah cedera yang membuat saya tidak bisa berlari. Dan saya sudah menyelesaikan 11 maraton. Ya kan? Jadi tidak ada yang tidak, menurut saya ya, bukan tidak ada yang tidak mungkin sih, tapi bagaimana kita membuat plan-nya kita. Kalaupun sekarang umur saya udah mau 51, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya kalau udah 55 misalnya saya udah harus outgoing dari profession, kemudian kasih kesempatan yang muda. Iya, kasih kesempatan kepada yang muda, tapi kita tetap bisa menjadi mentornya mereka. Tidak berarti kita udah lepas tanggung jawab gitu ya, kita tetap bisa membimbing mereka. Nah, buat anak-anak muda ini, tiap generasi itu punya karakteristiknya memang. Walaupun kita tidak bisa mengeneralisasi ya, Gen Y itu seperti apa, ya Gen Z itu seperti apa, tentu ada karakterisasinya. Dan kita tidak bisa memaksakan, kalau misalnya kayak saya dari Gen X itu, kalau saya dan mereka tuh, saya harus pakai cara saya gitu di Gen X itu nggak akan jalan gitu. Jadi kita perlu memahami juga generasi mereka itu seperti apa. Nah, buat internal audit profession, saya pikir bagaimana kita bisa mendapatkan resources yang baik, tentunya kita harus bisa membuat internal audit profession ini menjadi menarik buat mereka juga, supaya orang-orang mau masuk ke profesi ini kan, bahwa ini profesi yang istilahnya bisa mendorong value untuk perusahaan, punya kontribusi besar. Gimana kita make a good storytelling supaya profesi ini jadi profesi yang terhormat, ya kan? Profesi yang baik, punya karir prospek yang baik. Nah, itu juga tergantung dari gimana kita menjual profesi ini kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah ada di profesi ini harus saling bekerja sama. Dulu misalnya saya pernah dengar ya, ini misalnya di external audit. Kalau misalnya external audit aja kompetisinya nggak benar, banting-bantingan audit fee sampai misalnya mau audit fee-nya dibayar rendah pun mau kayak jualan komoditi gitu, yang nggak akan berkembang gitu profesinya. Orang nggak melihat itu sebagai profesi yang terhormat gitu kan. Jadi ya kalau sekarang misalnya kemarin saya ikut ya, mungkin Pak Indra saya nggak tahu kemarin diundang nggak dengan OJK untuk industri asuransi. Di profesi aktuaris itu sekarang kan lagi naik daun. Ya kan, nah gimana mereka sekarang membuat profesi itu jadi menarik gitu loh, supaya orang mau masuk, karena memang dibutuhkan banyak aktuaris itu tadi. Nah, masalah untuk sampai ke sananya, buat anak-anak muda ini ya yang masih harus belajar itu ya mereka harus melengkapi diri. Tidak ada yang kalau misalnya hanya duduk aja kemudian posisi-posisi itu akan datang ke mereka. Misalnya saya di LinkedIn ini saya sering baca orang-orang posting gitu ya, saya butuh kerjaan ini. Dia yang butuh pekerjaan, tapi dia berharap orang yang mendekatkan diri sama dia gitu kan, mencari dia. Padahal belum tentu dia punya competitive edge, punya competitive advantage dibanding orang lain gitu ya. Kalau soal begitu banyak yang harus dipelajarin, saya setuju Pak. Hari begini ya memang informasi itu banyak, tapi tentunya kita tidak perlu juga ya. Ada hal-hal tertentu tuh sebenarnya yang bukan harus kita kuasai sampai kita hafal gitu, enggak kan? Karena kita bisa utilize teknologi, kita bisa utilize misalnya AI. Tapi yang lebih penting itu ya critical thinking-nya kita seperti apa, ya kan? Mindset yang lebih terbuka itu seperti apa gitu. Technical skill oke, perlu, tapi you need to balance di level mana gitu antara yang strategic sama technical itu tadi sih. Oke, thank you Pak Herwan. Yeah, I don't think we don't have luxury of time, Mbak. Jadi kalau yang Bapak sampaikan itu menarik banget buat kita. Jadi PR kita jadi IAA juga gitu Pak ya, bahwa kita harus membuat storytelling yang bagus gitu, biar anak-anak muda ini gitu, orang-orang yang melihat profesi itu dia tahu finish itu seperti apa gitu, seberapa mewah sih garis finish gitu, sehingga mereka mau melewati journey-nya gitu Pak ya. Kemudian tadi juga yang Bapak sampaikan, saya jadi ngerasa masih punya harapan Pak. Mungkin masih menunggu 7 atau 8 tahun lagi saya baru bisa mulai lari maraton ya. Masih punya harapan lah, karena sekarang pun olahraga ya itu menjadi PR kita bersama Pak. Olahraga Pak. Jadi PR saya lah. Mungkin masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak di chat box, dan saya tidak yakin bisa kita go through satu persatu. Nanti pertanyaannya kita mungkin kami kirimkan ke Pak Herwan Pak ya, kalau berkenan dan ada waktu nanti mohon ditanggapi, nanti kami kirimkan kepada member untuk bisa memfollow up lebih lanjut.
Untuk itu masih ada yang ingin disampaikan Pak terakhir? Pesan saya kalau untuk internal auditor sih ya terus mengupgrade diri aja ya mungkin ya, karena memang challenge itu banyak. Tapi kita juga tidak perlu takut dengan threat dari teknologi itu tadi. Menurut saya tuh kita harus embrace teknologi. Gimana kita menggunakan teknologi itu untuk memudahkan kita. Kalau ditanya, orang sering tanya kan, 5 tahun lagi masih ada nggak profesi ini? Ya nggak tahu. Tapi gimana kita selama journey-nya itu kan kita embrace teknologi itu untuk membantu kita supaya profesi kita berevolusi. Ya kan? Mungkin kalau dulu internal audit ya memang tugasnya yang ngecek-ngecek fungsi assurance tadi, tapi kan sekarang enggak. Jadi kita nggak tahu, mungkin satu saat internal audit itu yang mengoperasikan AI kan, yang menjalankan semuanya gitu. Jadi orang yang di back end-nya untuk running itu semua gitu. Jadi we don't know. Besok pun kita nggak tahu kan akan seperti apa, tapi kita harus stay relevan. Menurut saya sih itu sih, harus stay relevan aja gitu. Stay relevan kayak tema kita di Batam nanti Pak, stay relevan Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Herwan sudah bersharing di sesi sore hari ini. Beberapa pertanyaan mungkin mohon maaf tidak bisa ditanggapi secara langsung. Nanti dari panitia akan mengirimkan email ke Pak Herwan. Monggo Pak Herwan kalau ada waktu bisa membalas dan menanggapi untuk kami distribusikan. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf Pak Herwan, Bapak Ibu sekalian apabila ada kesalahan dari saya dalam penyampaian pada sesi sore hari ini. Kita akan lanjutkan mungkin ke agenda berikutnya. Sekali lagi thank you Pak Herwan. Terima kasih. Mohon maaf juga dari saya kalau ada salah kata gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada IIA yang memberikan waktu kepada saya untuk berbagi sedikit pengalaman lah dari saya. Terima kasih. Banyak sekali Pak. Makasih Pak Herwan. Perlu sering-sering kayaknya nih Pak. Makasih Bu Angela. Dengan senang hati Bu. Iya. Pak. Oke, makasih banyak Pak Herwan. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu sekalian. Kasih. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi sharing knowledge yang dibawakan oleh Bapak Herwan Eng dan Bapak Imades Wandi Putra. Semoga dapat memberikan tambahan insight dan dapat diimplementasikan dalam profesi Bapak Ibu saat ini. Terima kasih kepada Bapak Herwan Eng dan Bapak Imades Wandi Putra.